qadarullah, misalnya berbenturan. Nah, kita ini kan ya kita menjalankan kita tugas negara. Tapi ternyata program-programnya ya qadarullah ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Apapun lah, kita nggak usah terlalu spesifik lah. Ya mungkin ada begini, ada yang begitu, ada yang pokoknya hal-hal yang memang ternyata ada ketidakhalalannya. Nah, kita ini kan tugas sama pemerintah. Kita kacamatanya nih nggak usah jauh ke presidennya dulu, tapi adalah kami-kami yang tugas bagian dari ulil amri, bagian dari pemerintah. Nah, kita harus mau nggak mau taat kan, jalanin. Oke. Iya, betul. Nggak usah nyampe ke rakyat, tapi kitanya dulu aja. Nah, bagaimana penyikapan kita, Ustadz? Sementara yang kita dengar, kita di bawah naungan pemerintah dan kita kerja juga untuk pemerintah. Tapi sementara di dalam program-program yang dijalankan, qadarullah ditemukan hal-hal yang ada pelanggaran. Sikap saya gimana, Ustadz? Nah, ini belum nyampe ke masyarakatnya deh. Kalau masyarakat nanti ada lagi nih pertanyaan yang berikutnya lagi nih. Sekarang dari mana ada jaminan buat kita kalau pemerintah sebenarnya, atau misalnya ya langsung kita bicara misalnya Pak Presiden sudah paham kalau itu nggak boleh dalam agama. Oh ya, belum tentu Kan sih. iya, kita kan coba sampaikan dulu, Pak, tapi yang sebatas ilmu kami, penonton kami, apalagi kalau kita bisa datangkan sebuah fakta, data, kita bicara by data dari dalil syar'i, tapi kami tahunya tidak boleh begini dan begitu, mungkin beliau berubah pikiran. Saya, maaf saya sebutkan nama Ustaz Haikal Hasan waktu itu, awal beliau bergabung sama pemerintah, beliau sempat datang sama saya. Terus dia bilang, saya tanya, gimana respon beliau, Pak Prabowo dengan agama? Oh sangat bagus Ustaz. Terbukti, saya disuruh pegang halal haram ini, sertifikasi halal ya, kepala badan. Ya, ini berarti bentuk kepedulian, karena beliau membahasakan, kamu pasti bisa jalankan. Dan ini perlu, karena umat Islam butuh dan seterusnya lah, dengan bahasa-bahasa beliau. Terus saya tanya, secara pribadi bagaimana? Dia bilang, dia kasih contoh pengalaman beliau pribadi. Dia bilang, saya pernah berkunjung pada beliau, begitu azan, terus saya kebetulan sama beberapa tokoh di situ mau sholat ke masjid. Ditanya oleh Pak Prabowo, kenapa nggak sholat di sini aja? Dia bilang, saya mengatakan, maaf Pak, dalam Islam laki-laki lebih baik di masjid. Iya, betul. Itu Pak Prabowo langsung, oh begitu ya, baik. Langsung dipanggil asistennya, disuruh bangun masjid di situ. Keren. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Jadi semestinya ya ada sebagian ya Pak Prabowo ini nggak ngerti gitu teman-teman. Jadi harus dijelaskan gitu ya. Seperti itulah ya. Masya Allah. Itu perkataan beliau langsung ke saya gitu. Artinya apa? Ternyata informasi tentang laki-laki lebih baik di masjid belum tentu sampai ke beliau. Ya, dan begitu itu. sampai, karena beliau ada kepedulian dengan masalah ini, beliau peduli dengan itu. Sama kasus beliau bahasakan juga, beliau masuk ketemu dengan itu ada anjing, kan? Terus kemudian kata Ustaz Haikal dan teman-teman yang lain, kadang-kadang anjing lewat ini kita angkat kaki. Ditanya sama beliau, kenapa? Ya karena ini kan ada najisnya anjing ini. Oh berarti dalam Islam tidak boleh, boleh. Apa yang boleh? Ya selain ini kayak kucing yang lain. Itu langsung kata beliau, Pak Prabowo langsung suruh keluarin anjing itu dan bisa diganti dengan hewan yang lain itu yang dibolehkan. Kalau saya melihat dari cerita pengalaman pribadi ini kan tidak terpublish ya. Tapi beliau sampaikan, karena saya memang bertanya gimana respon beliau terhadap agama. Ternyata pedulinya sangat besar. Artinya sebelum kita langsung mencap ini kan haram nih, tapi pemerintah haruskan. Seakan-akan bentrok antara pemerintah mau A, agama mau B. Ini kan belum tentu bentrok sebenarnya. Seperti disalahin, salah nih pemerintahnya, berontak jadi ke situ kan ujungnya. Padahal sebenarnya mungkin ini masih bisa menjadi bahan diskusi. Kalau kita bicara dengan akal sehat dan coba dengan retorika yang baik dan santun, karena menghormati pemimpin, memilih sikon yang tepat untuk berbicara, retorika yang pas, saya akan ada solusinya insya Allah. Ada solusinya. Jadi intinya itu ya, nggak usah ya teriak-teriak kalau ceramah ya, lalu kemudian teriak-teriak di depan umum, di depan jamaah ya, teman-teman tahu sendiri ya siapa kalau yang ceramah suka teriak-teriak, menghina pemerintah, menghina pemimpin. Harusnya ya disampaikan seperti itu ya teman-teman. Jadi ada sesuatu yang dimana Pak Presiden itu tidak ngerti kalau itu tidak boleh. Nah seperti itu. Jadi harus disampaikan ya, nggak harus ya itu menjelek-jelekkan pemerintah gitu ya di depan jamaah. Jadi ini malah menimbulkan provokasi ya teman-teman ya semestinya ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Menarik ini. Penjelasannya saya nggak expect Masya Allah tabarakallah ini ya. Semoga Allah jaga Pak Prabowo nih ya. Hafizahumullah ta'ala buat Pak Presiden, Pak Wakil Presiden dan seterusnya. Ternyata memang dakwah itu harus hikmah saja. Betul. Nggak bisa kita gas gitu. Nah kalau mau agak lebih tajam lagi, berarti istilahnya kita nggak bisa gampang untuk haram, neraka kamu. Itu nggak bisa tuh Ustaz. Karena kebanyakan orang tidak paham. Kan itu. Bagaimana waktu kasus sederhana di masa Nabi SAW, Nabi lagi duduk bersama para sahabat. Antum bisa bayangkan kalau kita hadir di saat itu di masjid beliau, ada orang Badui datang, tiba-tiba buka celana kencing di depan orang semua. Kira-kira secara akal sehat orang ini sengaja atau jahil? Kan bisa dua persepsi kan? Bisa saja dia memang iseng mau nunjukin kesombongannya kalau dia mau kotorin rumah Allah, atau memang dia jahil. Cuma salah itu dua. Dan pada saat sahabat melihat, mereka langsung memahami opsi yang pertama. Kayaknya orang ini sudah paham nih, tapi dia sengaja mau kotorin masjid. Maka mereka tuh kayak marah, mau nunjukin emosi, mau lampiaskan. Tapi Nabi SAW melihat dengan opsi yang kedua. Orang ini nggak paham. Nabi SAW kasih sahabat untuk tenang. Setelah mereka tenang, saking atau sebagai bukti orang ini nggak paham, sampai dia waktu sahabat itu tenang, dia lanjutin kencingnya. Ah. Terbukti waktu dia selesai kencing, kan kita dalam riwayat, pada saat sudah selesai kencing, Nabi SAW menyuruh ambil
Bencana air, lalu Nabi siram, gitu kan, sudah siram, baru Nabi mengatakan, perbuatanmu ini tidak pantas untuk tempat seperti ini. Cara Nabi SAW ini luar biasa gitu. Beliau merangkul sambil mendahulukan dulu, mungkin orang ini belum tahu, mungkin orang ini belum sampai padanya informasi atau apalah gitu, bahasa yang cocok untuk itu. Akhirnya beliau mengatakan apa? Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan rahmati yang lainnya. Gitu. Saking kesalnya mungkin. Iya, maksudnya kok langsung main gebukin aja nih gitu. Kan gitu, padahal belum tentu sampai kepada beliau. Saya berapa kali ngobrol sama beberapa teman, sama-sama kami kuliah jurusan agama. Di saat kami diskusi, ada saja beberapa tema, poin yang ternyata memang belum saya pahami atau belum difahami oleh beliau, oleh teman-teman saya gitu. Dan kita diskusi, oh saya baru tahu ya dari kitab mana ya, kitab ini. Jadi bukan mustahil, masih banyak yang belum diketahui. Kan gitu. Jadi coba kita ngambil opsi sangka baik dulu. Makanya kata Nabi SAW, iltamis li akhika udhra. Carikan alasan buat saudaramu. Kalau dia telat datang, jangan langsung sangka buruk. Oh berarti dia memang ingkari janji segala macam. Coba cari dulu. Coba cari tahu dulu. Pelajari dulu. Mungkin motornya tabrakan, mungkin dia kehujanan, mungkin dia tiba-tiba sakit perut. Carikan uzur dulu. Kalau betul-betul dia sudah ketemu dan tanya dan dia bilang, oh ya memang saya sengaja sih nggak datang. Oke, salahin dia. Tapi kalau ternyata dia, maaf ya saya ketiduran, saya rumah saya kebanjiran dan seterusnya. Saya pernah, subhanallah, selepas imami sholat di dekat kantor habis asar, ada ikhwan yang datang telat gitu. Saya sambil bercanda sama beliau gitu. Mau sholat apa jam gini? Asar tapi sudah telat gitu kan. Siapa dia ngomong, Ustaz, tadi di restoran banjir, jebol atapnya. Terus beliau kirimkan ke saya videonya kan. Tadinya saya sudah sempat berpikir, kok orang ini telat sholat gitu. Tapi saya coba memberikan ruang dalam diri saya, coba tanyakan dulu. Ya, kemudian waktu saya bilang, terus ada masalah apa? Terus baru dia mengatakan ternyata ada masalah ini dan masalah itu. Jadi sebenarnya kita coba dulu lah. Ya, ini kalau kita gunakan dalam kehidupan kita akan sangat mudah untuk memecahkan banyak masalah. Apakah dengan suami istri, apakah dengan anak, apakah teman-teman terdekat, partner bisnis. Karena kita selalu dahulukan sisi positif. Dan coba kalau itu benar kita dukung, kalau itu salah kita bantu dia untuk keluar dari permasalahan itu kan. Wow, Masya Allah. Iya, jangan-jangan mungkin ya orang-orang di pemerintahan masih jahil tuh misalnya belum tahu apa-apa ya Seth ya. Ya mungkin dia belum berilmu apa segala macamnya. Tapi kita udah ngegas aja langsung sikat aja segala macamnya. Terus ganjaran buat kitanya apa Ustaz? Buat yang memang kita tahu bahwa oh ini salah, ini benar. Tentunya pasti pahala kalau ngingetin itu Ustaz ya. Masuk kita sampaikan awal satu ayat. Itu masuk semua tuh di situ Ustaz ya. Betul. Wow. Sekarang kalau kita berikan masukan dan berubah sebuah kebijakan karena masukan kita itu luar biasa. Salah satu yang dibahas oleh para ulama tentang keutamaan seorang tabi'in yang bernama Raja' bin Haywah. Raja' bin Haywah ini orang tidak banyak kenal. Beliau menteri sebenarnya, tapi nggak banyak dikenal. Tapi yang paling luar biasa yang dikenang beliau itu adalah bagaimana pada saat Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah yang berkuasa di masa itu, beliau sakit keras dan beliau tanya Raja', kira-kira menurutmu siapa yang pantas menggantikanku? Waktu itu sudah ada kandidat raja, karena kan sistem kerajaan. Pasti akan diganti oleh adiknya gitu. Tapi tiba-tiba Raja' mengatakan, kalau menurut saya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini bukan masuk dalam kandidat raja. Dia memang dari keluarga Umayyah, tapi dia nggak masuk dalam kandidat itu. Terus kata Sulaiman, kenapa kau pilih dia? Dia bilang karena orangnya begini. Dia cuma kasih masukan saja. Terus kata Sulaiman, benar. Tulis sekarang, kalau saya akan tunjuk khalifah setelah saya Umar bin Abdul Aziz. Padahal dia bukan masuk dalam orang yang mendapatkan turun. Tapi akhirnya betul-betul Umar menjadi khalifah. Dan selama 2 tahun belum memimpin, tahun 99 sampai tahun 101. Itu nggak ada lagi orang yang mau menerima zakat, nggak ada lagi orang susah. Bahkan pada saat beliau meninggal di tahun 101 itu, Kaisar Romawi sempat menangis karena merasa kehilangan orang yang sebaik dan seadil Umar bin Abdul Aziz. Pahalanya semua dipanen oleh Raja, karena Raja cuma sekedar memberikan masukan. Ajib, mantap bos. Jadi memberikan masukan, dan kita berikan masukan positif. Berapa banyak masalah yang kita lalui bertahun-tahun, begitu kita duduk dengan orang bijaksana dan tanya, lalu dia memberikan, menurut saya begini, sudah menjadi solusi. Iya ya, kok saya tidak berpikir. Coba ke sisi situ. Berapa banyak orang yang nakalnya itu ternyata karena dia tidak tahu harus melakukan apa. Itu contohnya. Ternyata setelah kita rangkul, kita berikan masukan, kenapa kamu nggak begini, kenapa tidak seperti ini. Kadang-kadang kalau kita bahkan bahasakan, kenapa kamu lakukan? Iya sih saya salah. Tapi itu dia butuh jawaban. Apa saran kamu? Kan gitu. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya tentang terkait masalah ya Pak Prabowo, yang dimana ya Pak Prabowo ini ya nama juga pemerintah ya, presiden kepala negara ya. Ada yang beliau itu tidak tahu ya, belum tahu seperti yang apa yang diucapkan, yang dibicarakan oleh Ustadz Dr. Khalil Basalamah tadi ya, tentang terkait masalah yaitu ya ada anjing yang lewat lalu kemudian itu najis. Nah itu Pak Prabowo tidak tahu. Nah maka dari itu ya, jadi ada yang bisa, sikap yang bisa kita ya sampaikan kepada pemerintah itu nggak harus langsung kita ini ya teriak-teriak lalu kemudian mengatakan di depan jamaah pemerintah zolim ini dan itu. Kemungkinan ya pemerintah ataupun kepala negara itu tidak tahu ya. Nah maka dari itu ada yang namanya ini ya teman-teman ya disampaikan ya, ataupun bertemu gitu ya, sampaikan ya, ada yang salah kita sampaikan seperti itu. Jadi nggak harus itu ya teriak-teriak memprovokasi kaum muslimin seakan-akan apa yang diperbuat oleh pemerintah itu semua salah gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Dan jadi memang ya kalau saya perhatikan ya dalam video-video juga Pak Prabowo itu orangnya baik ya. Bahkan pernah ya Pak Prabowo itu ada ya bilang gini ya, ada yang berceramah ya itu menyampaikan dengan perkataan-perkataan yang kotor,
Padahal di dalam agama itu tidak diajarkan demikian seperti itu. Jadi ada dalam diri Pak Prabowo ini ya, itu ya sangat baik sekali tentang terkait masalah agama Islam ini ya teman-teman. Jadi responnya itu baik ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, walaupun ada kesalahan, mungkin ya pemerintah itu belum tahu ya, mungkin belum tahu. Nah maka dari itu kita harus nasihati. Ya siapa yang nasihati? Ya ulama gitu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.